warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Intan Kamala SCMAS. Saya merupakan dosen tetap di program studi Administrasi Rumah Sakit Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Batu Rahman. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Manajemen Bisnis Rumah Sakit dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Management. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Mata kuliah Manajemen Bisnis Rumah Sakit merupakan mata kuliah wajib mahasiswa semester 7 pada program studi Administrasi Rumah Sakit Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Batu Rahman. Mata kuliah Manajemen Bisnis ini memiliki bobot sebesar 2 SKS teori selama 1 semester ke depan. Mata kuliah ini membahas tentang lingkungan bisnis rumah sakit, kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru, konteks bisnis global, mengelola perusahaan bisnis dan mengorganisasikan perusahaan bisnis, proses pemasaran dan perilaku konsumen, mengembangkan dan menetapkan produk, mendistribusikan produk dan mempromosikan produk jasa. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini terdiri dari sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, yang diantaranya adalah menguasai konsep teoritis bidang ilmu pengetahuan administrasi rumah sakit dan keterampilan tertentu secara khusus, dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang perencanaan rumah sakit, anggaran indikator kinerja, manajemen keuangan rumah sakit, dan manajemen bisnis rumah sakit. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Mampu mengelola administrasi rumah sakit secara mandiri, mampu membuat keputusan dalam proses pemecahan masalah di rumah sakit, dan mampu mengembangkan rencana bisnis untuk program, produk atau layanan, termasuk pengembangan anggaran, kebutuhan staf, persyaratan fasilitas, perlengkapan, dan persediaan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Manajemen Bisnis Rumah Sakit ini, yaitu mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep manajemen bisnis rumah sakit dengan sub CPMK yang terdiri dari 1. Mampu memahami konsep lingkungan bisnis rumah sakit, 2. Mampu memahami aspek siklus bisnis rumah sakit, 3. Mampu memahami dasar dalam mengelola dan mengorganisasikan perusahaan bisnis rumah sakit, 4. Mampu memahami tentang konteks bisnis global, 5. Mampu memahami strategi bisnis, etika rumah sakit, kerjasama dan perkembangan persaingan bisnis rumah sakit, 6. Mampu menjelaskan kedudukan rumah sakit dalam bisnis, 7. Mampu memahami tentang pemasaran rumah sakit dan perilaku konsumen, 8. Mampu memahami konsep segmentasi, targeting, dan positioning rumah sakit, 9. Mampu menjelaskan konsep pendistribusian produk jasa dan konsep promosi produk jasa rumah sakit, dan 10. Mampu menganalisis rencana strategis bisnis rumah sakit. Referensi yang digunakan pada mata kuliah manajemen bisnis ini beragam, di antaranya adalah e-book The Healthcare Quality, e-book Strategic Analysis for Healthcare, buku Bisnis Plan Rumah Sakit, dan buku Manajemen Pemasaran Rumah Sakit, serta masih ada beberapa sumber pustaka yang dapat dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah Manajemen Bisnis Rumah Sakit dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk pembelajaran sinkronus dilaksanakan secara tatap muka di kelas atau menggunakan web conference seperti Google Meet atau Zoom. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran secara asinkronus dilakukan melalui forum diskusi di Google Classroom untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi mengenai mata kuliah manajemen bisnis rumah sakit. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus. Pembelajaran mata kuliah manajemen bisnis rumah sakit ini dilakukan kurang lebih selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama dilakukan sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu 1 pekan UTS,
kemudian 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan pekan UAS. Untuk evaluasi akhir mata kuliah manajemen bisnis ini, saya menggunakan kriteria penilaian berupa 1. Penilaian hasil atau hard skill yang terdiri dari tugas mandiri, di mana dinilai menggunakan rubrik penilaian presentasi kelompok, kemudian UTS dan UAS yang dinilai melalui rubrik penilaian esai. Dan kedua, penilaian proses atau soft skill, di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik sikap yang di dalamnya memuat penilaian kedisiplinan, toleransi, kerjasama, bertanggung jawab, etika komunikasi, kesopanan, kemandirian, dan kejujuran. Pembobotan untuk setiap evaluasi hasil pembelajaran adalah dimensi sikap dan tata nilai sebesar 10%, tugas mandiri sebesar 20%, UTS sebesar 35%, UAS sebesar 35%, dengan total bobot akhir sebesar 100%. Demikianlah pemaparan mengenai mata kuliah manajemen bisnis rumah sakit untuk mahasiswa program studi administrasi rumah sakit Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baitur Rahman. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat ya. Semoga kita diberikan kesehatan sampai akhir perguruan ini. Sebelumnya apakah sudah absen? Sudah. Ada yang tidak hadir hari ini? Nggak ada. Nggak ada. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa menurut keamanan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Masih semangat ya? Masih, Bu. Oke. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima ya, manajemen bisnis rumah sakit. Nah, sebelum kita masuk pertemuan 5, saya mau review sedikit pertemuan sebelumnya. Siapa yang bisa menyebutkan apa sih yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Silakan angkat tangan. Kalau itu sebelumnya, Bu, perkenalkan saya Cindy Setiartini, NPM 20009. Aspek keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi bisnis, karena aspek keuangan ini yang akan mengarahkan bisnis rumah sakit akan kemana sehingga dapat mendirikan sebuah rumah sakit. Pemilik rumah sakit harus mempunyai gambaran keuangan yang tersedia dan juga sudah harus memikirkan lamanya pengembalian dari modal rumah sakit. Terima kasih. Oke, benar sekali ya yang disebutkan Cindy tadi. Ayo beri tepuk tangan terlebih dahulu. Lainnya harus semangat karena ada poin plus bagi yang aktif di perkuliahan ini. Oke, kita lanjut ke pertemuan kelima, di mana di pertemuan 5 ini sesuai RPS yang sudah saya jelaskan ada beberapa capaian yang harus kita laksanakan di hari ini. Yang pertama itu mampu memahami tentang konteks bisnis global, terdiri dari pengertian riset market, identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data dalam riset market, kemudian market sizing, kemudian juga membuat detail analisis dan menyajikan hasil penelitian biasanya ya. Nah, ini contoh perencanaan rumah sakit. Nah, hal pertama yang harus dikerjakan sebelum kita merencanakan rumah sakit adalah sebuah konsep. Nah, konsep ini kita tentukan. Kalau mau membangun rumah sakit, tentukan dulu mau rumah sakit umum atau rumah sakit khusus, beda ya. Nah, dua hal ini akan berbeda sampai ke belakang. Kalau misalnya teman-teman contohnya kita mau membuat rumah sakit khusus, tentukan dulu jenis rumah sakitnya khusus yang bagian apa. Contohnya kita akan membangun rumah sakit khusus gigi dan mulut. Ya, kita tentukan konsepnya, desainnya seperti apa, dan sasarannya siapa. Lalu kita hitunglah biayanya semuanya, biaya operasional, termasuk biaya renovasi, biaya desainnya, termasuk dalam interiornya, eksteriornya. Lalu setelah kita menghitung biaya, jangan lupa hitung tarifnya. Ya, kita udah dapat tuh berapa biaya operasional, berapa biaya untuk renovasinya, berapa biaya alat bahan untuk membangun rumah sakit. Nah, bisa kita tentukan tarifnya ini. Tarif ini
akan berguna untuk melihat seberapa lama pengembalian modal yang dikeluarkan oleh pemilik rumah sakit. Nah, ini hubungan dengan pertemuan sebelumnya. Ya, ketika kita sudah menghitung tarifnya, nah kita bisa melakukan pencarian lokasi. Ya, bisa kita menentukan tarif, misalnya itu tarif untuk menengah ke atas. Nah, kita harus mencari lokasi dengan sasaran yang menengah ke atas. Nah, di sini pelajaran kita hari ini tentang riset market. Ya, kita cari lokasi, kita carilah orang-orang yang bisa kita riset. Kalau misalnya memang sesuai dengan konsep, kita bisa mendirikan rumah sakit gigi dan mulut tadi. Tapi ketika tidak sesuai konsep, maka kita harus mengubah kembali konsep itu. Ya, kalau kita paksakan, nanti malah menjadi tidak profit, ya kan? Kalau untuk di manajemen bisnis rumah sakit, pasti hal yang pertama dipikirkan adalah profitnya. Oke. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa sih sebenarnya riset market itu atau market research? Ya, penelitian pasar. Ya, riset market adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi dan data untuk lebih memahami customer atau pasien apa yang sedang terjadi di pasar. Ya, kita harus lihat bagaimana tren yang ada di masyarakat, apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Nah, berdasarkan informasi inilah kita bisa menyusun rencana pemasarannya seperti apa, marketing plan-nya. Sehingga dengan adanya marketing plan kita bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan apa yang akan dikelola oleh rumah sakit tersebut. Kenapa perlu market research? Tentu saja riset market ini merupakan alat yang vital untuk memastikan rumah sakit kita itu menjadi rumah sakit yang kuat dan menghasilkan profit. Oke, setelah itu berfungsi untuk mengantisipasi dan meminimalkan resiko. Ya, kalau kita ingin membangun rumah sakit, tentu kita maunya rumah sakit ini bertahan lama, ya, bertahan yang sampai bertahun-tahun dan tidak pindah-pindah tempat, supaya kita menemukan posisi yang tepat. Karena kita akan menemukan pasien-pasien yang potensial, pasien yang kira-kira akan selalu loyal di rumah sakit kita. Menemukan pasien-pasien potensial ini bukan pekerjaan yang mudah, ya. Pasien yang akan datang terus ke rumah sakit kita. Oke, selanjutnya dengan adanya riset market tentu akan menjawab berapa banyak pasien kita. Ya, kita pasarnya ini, kalau kita membangun rumah sakit gigi dan mulut, contohnya berapa banyak pasiennya, kemudian berapa tarif yang bisa kita terapkan untuk rumah sakit tersebut, lalu juga berapa kemungkinan profit kita, lalu juga berapa banyak layanan yang bisa kita jual, lalu juga apakah nantinya ada kejenuhan pasar. Kalau misalnya ada kejenuhan pasar, tentunya kita harus memperbaiki model bisnis kita, balik lagi ke konsep awal. Seperti itu. Kapan sebenarnya rumah sakit itu membuat riset market? Ada dua. Yang pertama, pada saat rumah sakit itu akan berdiri, atau yang kedua, pada saat rumah sakit itu sudah berjalan. Rata-rata ketika sudah berjalan, minimal kita harus melakukan riset market itu selama 3 tahun sekali, atau bisa lebih cepat tergantung dari tren tadi. Kalau terjadi kejenuhan pasar, otomatis kita harus mengubah konsep sesegera mungkin. Seperti itu. Nah, tadi yang saya sebutkan ada dua, ya. Riset market bisa dilakukan yang pertama pada saat mendirikan rumah sakit. Nah, pada saat awal kita mendirikan rumah sakit, tentu kita bertugas untuk mengkonfirmasi apakah konsep yang kita buat ini sudah sesuai belum dengan segmen market kita. Ya, dan seperti tadi, segmen market itu ada kelas menengah atas, kelas menengah bawah, lalu kemudian juga ada kelas khusus kayak rumah sakit khusus gigi dan mulut. Berarti kita orang-orang khusus saja, ya, menjadi segmen market kita. Nah, apabila hasil riset market ini tidak sesuai dengan konsep rumah sakit, tentu ada dua pilihannya yang harus diputuskan oleh si pemilik rumah sakit. Tetap di lokasi tersebut, tapi kita harus mengubah konsep bisnis kita. Ya, atau yang kedua, kita cari lokasi lain. Ya, masih ingat bagian yang sebelumnya, kalau kita mencari rumah sakit lain, otomatis kita harus ulang lagi dari awal. Kita mencari lokasi lain, kita lakukan lagi konsepnya, kita lakukan lagi riset market, kemudian kalau saya cocok baru bisa kita menjadi rumah sakit. Seperti itu. Nah, bagaimana jika riset market itu dijalankan pada saat rumah sakitnya sudah berdiri lama? Nah, itu tentu saja bisa dilakukan minimal dalam waktu 3 tahun sekali, ya. Hal ini bertujuan untuk mengkonfirmasi apakah rumah sakit yang sedang dijalankan itu masih memiliki prospek
pengembangan bisnis ke depannya. Contohnya seperti ini. Nah, konsep awalnya rumah sakit itu hanya satu tingkat. Kemudian kita lakukan riset market. Ternyata di kelas khusus masih banyak pasiennya, kemudian cara yang kita lakukan itu masih cocok, kita bisa bangun pengembangan menjadi 2 tingkat atau lebih. Seperti itu. Ya. Oke, tahap menentukan sampel ini ada 5. Yang pertama adalah menentukan wilayah survei. Ya, untuk wilayah survei ini ditentukan dari jarak mengendarai mobil selama 15 menit. Masa 15 menit? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, saya jelaskan. Jadi 15 menit ini merupakan jarak rata-rata yang bisa ditoleransi oleh pasien yang sakit. Ya, anggapnya kita membangun di bypass ini kan 15 menit itu baru rumah sakit. Itu kira-kira akan menjadi pasien potensial untuk rumah sakit kita. Ya, jadi jarak terjauh itu lain jarak yang ditentukan dengan berkendara mobil 15 menit. Lalu juga jangan lupa mengukur jarak pasien kilometernya. Ya, 15 menit dari rumah sakit mengendarai mobil itu berapa kilometer? Nah, itulah yang akan menjadi sampel kita nanti. Oke. Lalu juga tentukan juga radiusnya. Setelah itu baru kita bisa menentukan banyak populasi. Ya, 15 menit berkendara kita udah tahu berapa kilometer. Nah, berarti kita udah tahu nih berapa siapa saja kelurahan yang akan kita teliti, gitu ya. Dari data kelurahan maka akan didapat jumlah populasi penduduk. Ini contohnya saja, misalnya dari satu kelurahan itu ada 100.000 orang penduduk. Nah, masukkan ke rumus sampel. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95% tadi ya. Jadi kita masukkan dari 100.000 orang penduduk tadi, ternyata ketika dimasukkan rumus maka yang kita teliti adalah 399 orang. Ya, harus segitu. Karena kan tingkat kepercayaan kita 95%. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pasar sasaran kita untuk di riset, kita harus menganalisis kompetitornya. Ya, kita ranking kompetitor kita seperti kita mengasih bobot, ya, siapa yang nilainya rendah kita kasih skala 1, kemudian semakin tinggi skala kuat itu di skala 5. Oke. Nah, seperti ini kita kasih bobot. Jangan lupa yang saya bilang tadi, rumah sakit kita juga harus di rating supaya kita tahu apa sih kekuatan rumah sakit kita dibanding dengan rumah sakit yang lain. Oke. Nah, kompetitor ranking inilah yang akan menjadi pembanding untuk rumah sakit kita sebelum kita mendirikan rumah sakit, ya. Sehingga dengan adanya pembanding di rumah sakit tersebut kita bisa masukkan ke bisnis plan kita, ya, seperti pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, setelah kita tentukan sampel, kemudian kita teliti siapa kompetitor kita, langsunglah kita sajikan hasil penelitian. Apa bentuknya seperti ini. Dari 399.000 populasi, ternyata kita mau bangun RSDM tadi ya. Gitu. Ternyata di lokasi tersebut masyarakat itu banyak berubah, ada puskesmas, RSUD, ada rumah sakit swasta, karena kita tidak ada kompetitor yang sesama. Di wilayah tersebut tidak ada RSDM lagi. Gitu. Jadi saingannya ini adalah siapa yang paling tinggi? Puskesmas ya? Puskesmas, maksudnya kita kenapa puskesmas? Padahal banyak yang berobat ke puskesmas selain ke RSDM. Tapi ternyata ketika kita riset, mau nggak kalau misalnya kita mendirikan rumah sakit gigi dan perut, mau nggak datang ke rumah sakit? Ternyata banyak yang memilih ingin ke rumah sakit khusus dibanding ke puskesmas. Gitu. Lalu juga kita sajikan dalam bentuk diagram, bisa juga seperti ini. Yang tadi tampil dijadikan diagram. Lalu, nah ini seberapa besar pasar setelah kita masuk sizing tadi ya. Kita tanya apakah jika nanti kita mendirikan rumah sakit mereka akan jadi pasien potensial untuk RSDM. Kita tanya berapa kali sebenarnya dalam 1 tahun market kita itu akan berkunjung ke dokter gigi contohnya. Nah, ternyata di sini 1 kali yang paling banyak ya 125 orang. Nah, artinya 125 orang inilah pasien yang paling banyak ke RSDM sama sekali setahun. Artinya market sizing kita dikalikan dengan jumlah populasi yang tadi, kira-kira ada 33.000 orang pasien yang akan menjadi pasien potensial untuk rumah sakit yang nanti kita dirikan tadi. Ya. Setelah itu yang tadi harga pasar, gimana cara menentukan tarif minimal dan tarif maksimal. Nah, ini kita bebas
berapa yang bisa mereka bayar. Mungkin kita cuma 30.000 contohnya untuk puskesmas, ya kan? Mereka bersedia membayar 30.000. Tapi kalau misalnya tadi dia bisa berobat ke rumah sakit swasta, mungkin pasien mau membayar 1.000. Nah, jadi kita tulislah semua dari 399 orang tadi, kita tentukan berapa kali minimal, kali maksimal, kali terbanyak. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ternyata kemampuan pasien itu paling tinggi di 5 juta. Ya, dia bisa membayar untuk operasi giginya 5 juta, paling rendah di konsultasi ya 30.000 gitu. Nah, di sini daya serap pasar seberapa mereka paling tinggi. Dengan mengetahui daya serap pasar ini bisa nggak ya kira-kira kita kalau untuk menentukan tarif operasi gigi itu di atas 5 juta? Ayo, ada yang tahu? Tadi kan daya serap pasarnya itu paling tinggi 5 juta, pasien cuma mampu 5 juta. Tapi kalau kita tetapkan tarif di atas 5 juta, kira-kira pasien akan berkunjung nggak ya ke RSG kita? Ya, karena kita udah survei. Kalau kita udah survei, artinya kita tidak bisa menentukan lebih dari itu. Tapi boleh nggak misalnya kita letakkan biaya operasi begitu di bawah 5 juta? Boleh. Boleh ya, karena udah lebih akan bersaing ya. Kenapa rumah sakit swasta meletakkan tarifnya itu 4,5 juta seperti itu? Maka kita akan lebih bersaing ya 4,5 juta. Oke, nah ini layanan-layanan yang akan diperlukan di setiap segmen. Kita berikan kebebasan untuk pasien memakai kita untuk mengisi kira-kira layanan apa yang mereka perlukan di wilayah tersebut yang tidak ada di wilayah ini. Oke, lalu dari hasil survei juga ternyata yang tadi ya ada 5 termasuk rumah sakit swasta jadi kompetitor kita, lalu ada puskesmas tadi untuk klinik gigi estetik. Nah itu kita list semuanya ada 5 dan jangan lupa masukkan kira-kira kita berada di posisi mana. Ya, kalau rasa kita berada di posisi ke bawah mungkin juga ya kita membangun rumah sakit di wilayah tersebut. Enggak ya, kalau ini kita masih memungkinkan dengan menambah kekuatan dari rumah sakit kita. Oke. Sampai di sini kira-kira paham semuanya? Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fari. Ingin bertanya. Dari materi yang telah dijelaskan mengenai kompetitor, di sini saya ingin bertanya, Bu, dari mana kita bisa mendapatkan informasi mengenai kompetitor kita dalam persaingan antar rumah sakit? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Rian. Pertanyaannya, oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Dari mana kita bisa mengetahui apa saja kekuatan dari kompetitor kita dan sumber informasi lainnya? Nah, tadi saya belum jelaskan ya bahwa kita bisa mendapatkan informasi tentang kompetitor kita itu dari 3 hal. Yang pertama, kita pengamatan langsung ke rumah sakit kompetitor. Ya, kita lihat apa ya kira-kira menjadi kekuatan dia. Lalu yang kedua yang paling sering sekarang kita bisa amati dari sosial medianya. Ya, apakah sosial medianya itu update? Kalau update malah kita lebih bisa mendapatkan banyak informasi ya. Tentu setiap ada pasien dia shoot, kemudian setiap ada penyuluhan dia masukkan ke Instagramnya, ke webnya, ke YouTube-nya seperti itu. Nah itu bisa kita jadikan sumber informasi dari kompetitor kita. Lalu yang ketiga, dengan wawancara langsung pasien yang pernah berkunjung ke kompetitor rumah sakit. Ya, pasien tersebut bisa kita tanya ya, apa yang menyebabkan dia sering datang ke rumah sakit tersebut? Apakah ada hal-hal tertentu yang menjadi layanan khusus di rumah sakit tersebut? Oke, Rian ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Oke, tidak ada. Nah, mungkin sekian materi hari ini. Sebelum kita masuk tugas, saya ingin bertanya dulu siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini. Silakan angkat tangannya. Oke, silakan Kara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ibu dan teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Tara Hafizah. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi perkuliahan hari ini. Riset market dapat dilaksanakan pada saat akan mendirikan sebuah rumah sakit dengan tujuan untuk mengkonfirmasikan apakah konsep rumah sakit yang akan dibuat sudah sesuai dengan segmen market yang sudah ada. Selain daripada itu,
Riset market juga dapat dilaksanakan pada rumah sakit yang sudah berjalan untuk melihat apakah dapat dilakukan pengembangan terhadap rumah sakit untuk kedepannya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih, Bu. Oke, ini ada tugas ya untuk melihat pemahaman teman-teman semua. Silahkan membuat tugas mandirinya, yaitu buatlah tabel ranking kompetitor berdasarkan studi kasus pada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Ya, tugas ini sudah saya share ke Google Classroom dengan batas pengumpulan di hari Jumat depan jam 2 siang. Ya, jangan sampai lupa. Kemudian insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan. Mohon teman-teman untuk mempelajari materi pertemuan ke-6 tentang strategi bisnis dan persaingan rumah sakit ya. Dari marketing objektifnya, marketing share, marketing strategi sampai daya saing di rumah sakit. Oke, cukup materi hari ini. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta video proses pembelajaran dari mata kuliah manajemen bisnis rumah sakit yang saya ambil. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di program studi administrasi rumah sakit Universitas Baitur Rahmah. Mohon maaf untuk semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.